Setelah tungku pil abadi ini selesai, berapa banyak batu spiritual yang akan aku dapatkan kembali? Jangan difoto, berita utama sudah ada. Berita utama hari ini sudah ada. Ada apa? Ini di mana? Tidak mungkin kan? Apa benar dia meledakkan dirinya sendiri separah itu demi berakting? Pura-pura profesional apa ini? Ini jelas-jelas taktik pura-pura terluka. Hari ini tuanku datang berkunjung, ini pasti ingin merebut perhatian dari aktris Song. Kalian semua sangat santai. Ya, apa syutingnya sudah selesai? Ling Kiki, jangan berpikir kamu bisa menggunakan cara ini untuk menarik perhatianku. Demi menikah denganku, kamu benar-benar menghalalkan segala cara, mengandalkan pertunangan yang telah ditetapkan. Saat kita masih kecil, pertama-tama membujuk, nenek, memaksaku menikah, lalu merencanakan untuk menjebak Yanran, membuatnya terlihat tidak senonoh di depan umum, hingga dia merasa sangat malu dan marah, hampir mengakhiri hidupnya sendiri. Kali ini kamu bahkan menciptakan drama mengancam dengan hidupmu sendiri. Ling Kiki, kamu sudah melampaui batasanku. Hari ini, pernikahan ini, aku batalkan. Tempat apa ini? Aku, Immortal Monarch Xuandan yang perkasa, justru meledak karena tungku pil abadi. Jika ini sampai tersebar, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan bagi seluruh 3 alam dan 6 jalan? Ini adalah uang kompensasi perceraian. Ini ada 200 juta rupiah. Berani-beraninya berkomplot melawan Immortal Monarch ini. Mati. Apa kamu sedang bermain tarik ulur denganku? Masih berani datang. Ling Kiki, kamu sedang bermain api. Kamu mau berapa, isi saja sendiri. Pertunangan ini pasti akan kubatalkan. Ada versi yang ditingkatkan. Bola peledak-ledak. Ling Kiki, selamat untukmu. Kamu berhasil membuatku marah. Kalimatmu ini, kenapa terdengar begitu familiar? Apa margamu Gu atau Fu? Aku dengar dari peri kecil, di langit sana, para CEO hebat di dunia ini, marga Gu dan Fu masing-masing menguasai setengahnya ya. Jangan pura-pura bodoh di depanku. Aku Gu Yanting, tidak akan berbelas kasihan padamu. Teman tahu, kurasa, hari ini kamu akan mengalami kerugian finansial. Ini semua karena ulahmu. Aku sudah selesai bicara. Seminggu lagi, aku akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pembatalan pertunangan kita. Hati-hati. Masih tertawa. Ini semua gara-gara mulut keramatmu. Ling Kiki, aku peringatkan kamu, kalau kamu berani membocorkan masalah ini, aku akan... Kamu benar-benar tidak sopan. Aku sudah berniat baik, memperingatkanmu. Kamu sendiri yang tidak percaya. Kamu hanya bisa menjadi milikku, meskipun kamu tidak sempurna. Ih, ditipu sampai bangkrut. Menjadi tuli dan buta. Lumpuh total. Akhirnya terkurung selamanya di ruang bawah tanah yang gelap gulita. Ini jenis orang malang yang bagaimana? Ling Kiki, nyali kamu semakin besar ya. Berani mengutukku. Aduh, meskipun takdir tidak bisa dilawan, aku seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Tapi, uang bisa membuatku bekerja keras. Selama uangnya tepat, aku, dewa kecil ini, akan membantumu untuk menentang takdir. Teman seperjalanan, pikirkan baik-baik. Ling Kiki, apa kau pikir hanya karena kau pernah berakting sebagai Taois, kau jadi seorang master? Jangan berpikir bahwa dengan membuat dirimu berantakan seperti ini, kau bisa bertingkah seolah-olah dirasuki. Siapa yang kau sebut hantu? Aku ini Dewi, bunga tercantik di alam dewa. Hantu. Aku ini Xuan dan Xianjun yang terhormat. Kemanapun aku pergi, aku tidak boleh kehilangan martabat. Kenapa wanita ini aneh sekali hari ini? Kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Oh, ditipu sampai bangkrut, membuat tuli dan buta. Lalu semua anggota tubuh terputus, dan akhirnya dipenjara selamanya di ruang bawah tanah yang gelap gulita. Kau tadi.
Aduh, astaga, kekuatan sihirku terlalu berlebihan. Tapi tidak apa-apa, 1 jam lagi, langit akan kembali normal. Kak, kau baik-baik saja? Ayuan, kenapa kau bisa jadi seperti ini? Ling Kiki? Aku tadi di luar. Aku mendengar suara gaduh dari dalam. Ternyata kau ingin menyerang kakakku. Aku? Kau jangan sembarangan menuduh. Kau jangan tidak tahu malu begitu. Aku beritahu kau, kakakku dan Kak Yanran adalah pasangan emas yang diakui publik. Sudah zaman apa ini? Kau masih mau ikut campur? Tidak tahu malu? Kasihan. Sungguh kasihan sekali. Seorang pria yang begitu bersih dan suci, malah dijebak. Siapa yang bicara? Tidak hanya reputasinya hancur, tapi juga masuk dan menjahit seumur hidup, dilecehkan dalam berbagai cara. Berani-beraninya kau memfitnahku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Zayu, Benar-benar kakak beradik, satu lebih sengsara dari yang lain. Apa ada masalah dengan kuburan leluhur kalian? Coba dengar, dia bicara apa? Ada apa? Aku bilang apa? Zayu, aku tahu kau punya sedikit prasangka terhadap Nona Kiki, tapi dia memang tidak mengatakan apa-apa. Aku ternyata mendengar isi hati Ling Kiki. Nona Kiki, aku dengar tadi kau terkena ledakan saat syuting. Biar aku bantu kau merapikan riasan. Ini kan sebentar lagi akan syuting adegan berikutnya. Melawan aku. Menggunakan barang yang sudah diotak-atik. Padaku, ingin membuatku alergi dan malu. Di hadapan Dewa Abadi ini, beraninya menunjukkan keahlianmu yang belum seberapa. Sini. Kau saja yang merapikan riasanmu sendiri. Menurutku perona pipimu agak pucat. Bagaimana kalau aku tambahkan 2 tamparan? Kau sedang apa? Kak Yanran, mana mungkin dia begitu? mana mungkin? Jangan-jangan semua yang dia katakan sebelumnya, itu juga benar? Ini tidak mungkin. Kiki, saya hanya ingin merias wajahmu. Kenapa kamu jadi tidak senang? Jangan memanggilku adik terus. Apakah itu sopan? Jika dihitung-hitung, penguasa abadi ini jauh lebih tua darimu, bahkan lebih tua ratusan tahun dari buyutmu. Ling Kiki, Kak Yanran adalah aktris terbaik. Dia mau merias wajahmu, itu keberuntunganmu. Keberuntungan ini, kamu mau tidak? Aktris terbaik? Menurutku dia jelas ratu laut, memelihara begitu banyak ikan. Yang kan dikenal sebagai Dewi yang murni, berkarir selama bertahun-tahun, tidak pernah ada skandal. Apa mungkin dia memiliki sisi lain yang tidak saya ketahui? Saya tahu kamu masih marah padaku. Di internet dikatakan, saya dan Ayuan adalah pasangan serasi. Itu semua tulisan sembarangan dari akun gosip. Jangan terlalu dipikirkan. Pasangan serasi? Menurutku, itu seperti boneka keberuntungan yang ditempel di pintu saat tahun baru. Maaf ya Kak Ges, saya biasanya tidak mudah tertawa di tengah adegan, kecuali kalau saya sudah tidak tahan. Menurut saya, kita carikan dokter untuknya, untuk memeriksa otaknya baik-baik. Menurutku lebih baik kita panggil ahli untuk mengusir roh jahat darinya. Semua sudah berkumpul, pindah lokasi. Pindah apa? Kerja? Syuting? Ayo. Aktris terbaik Song, tadi lupa menanyakan kepada Anda, ada apa dengan wajah Anda? Sedikit alergi debu, cukup ditutup saja sudah baik. Anda sangat berdedikasi. Itu, petugas lapangan, pergi, bersihkan debu itu untukku. Acara kita ini, dengan dukungan Anda, itu akan menjadi seperti harimau yang punya sayap, naga dan ular menari-nari, ular keberuntungan melingkar-lingkar, selamat tahun ular, box office libur tahun baru, pasti laku keras. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Kamu? Semoga berhasil. Semangat. Itu, semua departemen siap ya. Begitu kamera tiba, kita akan mulai syuting. Itu, aktris Song, Anda itu. Silakan beristirahat di dalam mobil. Formasi sihir yang sangat kuat. Siapa yang meledakkan monitor saya? Sialan. Ini benar-benar ledakan di lokasi syuting. Pertama bermain api, lalu ramalan. Sekarang membuat bola peledak. Kapan dia mempelajari hal-hal menyimpang ini? Ling Kiki, bagaimana kamu bisa masuk ke lokasi syuting ini? Apa kamu tidak tahu? Kamu bahkan berani membuat keributan besar di lokasi syuting. Apa kamu tahu peralatan saya ini? Berapa harganya? Aku benar-benar mengira itu formasi sihir. Tidak masalah, aku akan menggantinya untukmu. Pil saya ini sangat berharga, kekuatannya sangat besar. Berapa banyak master abadi yang memohon padaku, aku masih sayang untuk memberikannya. Ling Kiki, kamu dengan aktingmu yang buruk, menghinaku sudah cukup. Sekarang kamu bahkan mengambil pil rusak ini untuk menipu kecerdasanku. Aku... Jangan. Jangan.
Tetap tenang. Tetap tenang. Kamu jangan meledakkan dirimu sendiri tanpa alasan. Kamu tidak membayar kerugiannya, kamu malah memakai benda ini untuk mencelakaiku? Pilnya, kamu sendiri yang memencetnya hingga hancur. Bagaimana bisa menyalahkanku? Sudah. Aku akan meminjamkanmu alat saktiku sekali. Aku baru saja menggunakannya. Efeknya sangat bagus. Kamu ini tidak ada habisnya? Boykot. Aku akan memboikotmu di seluruh industri. Kamu ini kenapa? Alat saktiku ini, di luar tidak ada yang bisa menyentuhnya. Aku berbaik hati, meminjamkannya padamu sekali. Kamu malah ingin mencelakaiku. Dasar tak tahu berterima kasih. Kak, dia ini apakah? Mungkin saat itu, kita tidak terlalu mengenalnya. Aku akan melapor polisi. Sebelum pengacaraku datang, aku tidak akan berbicara satu kata pun lagi denganmu. Aku akan mengatakan hal yang adil. Aku yang akan menggantinya. 10 juta, cukup. Lebih dari cukup. Terima kasih, Tuanku. Tuanku, sungguh murah hati. Senjata rahasia yang jelek ini ternyata lebih berharga daripada pilku. Kamu pura-pura apa? Dasar serigala ekor besar. Kakakku sebelumnya memberimu 100 juta sebagai biaya pembatalan pertunangan. Kenapa kamu tidak mengeluarkannya? Dan berpura-pura menjadi wanita? Bukan hanya 100 juta loh. 100 juta itu berapa banyak emas? Mas, 100 juta bisa memenuhi ruangan ini. Kalau begitu, 100 jutaku. Sudah kamu bakar. Kenapa aku tidak membuat pil penyesalan? Rumah emasku, sayang. Lepaskan. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Akan kuberitahu, belum ada wanita manapun yang berani menantang kakakku. Pertunangan ini pasti akan dibatalkan. Silakan saja berbuat ulah. Dengan cara ini, Ayuan akan semakin membencimu. Posisi Nyonya Gu hanya bisa jadi milikku. Aku setuju membatalkan pertunangan. Bisakah kamu memberiku kartu kecil itu lagi? Berapa kali pun dibatalkan tidak masalah. Mohon sekali. Sekarang bukan saatnya membatalkan pertunangan. Aku harus memastikan apa yang dia katakan itu benar atau tidak. Pertunangan tidak dibatalkan. Sekarang kamu ganti baju dan pulang bersamaku. Kak, Kenapa kamu begitu pelit? Berani mengambil ikan tergemukku. Awas saja kamu. Ling Kiki, aku tidak peduli dari mana kamu mendapatkan pil-pil bobrok itu. Jangan pernah mengeluarkannya lagi. Cantik, mari bergabung di pusat kebugaran. 100 juta? Berikan padaku, berikan semuanya padaku. Belum ada kartu yang terjual hari ini. Syukurlah, langsung selesai. Meskipun aku tidak tahu bagaimana aku sampai ke tempat aneh ini, tapi ini jauh lebih menyenangkan daripada dunia abadi. Di jalan bahkan ada orang yang membagi-bagikan uang. 1 rumah emas, 2 rumah emas, 3 rumah emas. Wanita ini membuat keributan besar di lokasi syuting hari ini. Apakah dia berniat berhenti berakting dan beralih ke pusat kebugaran? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Bukankah kita mau pulang? Mobilnya terhalang, tidak bisa keluar. Apakah ini mobilnya? Ya, mobilku terhalang. Cepat minta orang untuk memindahkannya. Baiklah, ayo pergi. Tapi mobilmu ini tidak ada sapi maupun kuda. Ditarik oleh apa ya? Presiden Direktur Gu, ada apa dengan mobilnya? Tidak apa-apa. Presiden Direktur Gu, silakan masuk mobil. Bajunya sudah saya letakkan di dalam. Kenapa? Aku ganti baju juga harus dilihat. Aku, Dewa Abadi ini? Kenapa kalau melihat
Ternyata kamu ini sapi dan kudanya ya. Pak Gu, mobilnya kehabisan bensin. Harus diisi bensin. Semangat. Semangat. Semangat, semangat. Turun. Siapa? Kiki, sayang. Nenek rindu padamu. Nanti malam pulanglah bersama Enting. Temani nenek makan, ya? Nenek apa? Beraninya memanggil aku. Nenek, baiklah, aku akan membawanya pulang. Pak Gu, daerah ini terpencil. Mobil akan tiba 6 jam lagi. Akan sampai tengah malam. Mau naik mobilku? Mobilmu? Meskipun aku di sini, menunggu 7 atau 8 jam, aku tidak akan naik mobil bobrokmu ini. Naiklah. Sok gagah begitu. Pegang erat-erat. Salah arah. Sangat payah. Kenapa kamu memarahiku? Lucu sekali. Keterampilanmu bagus juga. Apa yang sulit dari ini? Cepat temukan kapibara milik Wang Zi. Ini. Jika tidak, aku akan membuat kalian semua mati bersama. Penyakit apa lagi yang kamu kumat? Apa kamu tidak dengar yang dia katakan? Dia ingin kita semua mati bersama. Cepat pergi. Masuk. Bukan. Ini semua bukan yang kumau. Kapibara. Yang kumau adalah kapibara hidup pemberian nenek. Dia mulai bertingkah lagi. Paman. Berani-beraninya menatap Wang Zi. Dasar wanita menyebalkan. Wang Zi, keluargamu punya tahta untuk diwarisi? Dia bernama Wang Zi. Paman, pecat mereka semua. Mereka tidak menjaga kapibaraku dengan baik. Jika kamu terus membuat ulah, uang saku akan kupotong. Paman, kamu menggangguku. Aku tidak peduli. Cepat cari. Jika tidak ditemukan, aku akan mati kelaparan. Berisik sekali. Diam. Kapibaramu sudah tidak menginginkanmu. Dia pulang mencari ibunya. Dasar wanita jahat. Aku akan meminta nenek mengusirmu. Dia hanya seorang anak kecil. Anak kecil ingusan. Aku tidak bisa menghadapimu. Aku, sang dewa, akan memberimu pil pembungkam. Ini tidak ada efek sampingnya, kan? Ada. Tentu saja. Ada. Setelah memakannya, organ dalam bisa pecah, dan darah mengalir dari 7 lubang. Anakku. Anakku. Ada apa denganmu, anakku? Sayangku, kenapa kamu diam saja? Jangan menakuti ibu. Jika sesuatu terjadi padamu, ibu juga tidak akan hidup. Sangat cepat bertindak. Memang seperti ibu. Begitulah anaknya. Sama-sama berisik. Ling Kiki, apa kamu sudah cukup membuat kekacauan? Menangislah. Menangislah. Lagi pula, kamu tidak akan bisa menangis lama-lama. Mungkinkah kakak sulung dan Wang Zi dalam bahaya akhir-akhir ini? Apa aku barusan salah dengar? Kici, siapa yang menyuruhmu datang? Apa kau tidak tahu? Kau adalah orang yang paling tidak disukai di seluruh keluargaku. Aku tidak tahu. Kok? Dia yang memaksa menyeretku kemari. Aku sudah bilang, tadi di depan pintu, aku memang tidak mau masuk. Hei. Nenek merindukannya. Nenek memang selalu membela orang luar. Kiki, kau bahkan mengejar sampai ke rumah? Sungguh tidak tahu malu. Tante Yanran, aku sangat merindukanmu. Wang Zi, jangan bicara sembarangan. Yanran, akhirnya kau datang? Kalau tidak, ada orang yang benar-benar menganggap dirinya nyonya muda, keluargaku. Kak Jinyo, jangan bicara seperti itu. Kici adalah tunangan Ayuan, wajar saja dia datang ke pesta keluarga. Akulah dan Ayuan yang tidak berjodoh. Kau menginginkannya, bawa saja dia pergi.
Aku bahkan tidak menginginkan jodoh seperti itu. Kau benar-benar tidak mau menikah denganku? Jangan salah paham. Aku dan dia berteman. Bukan hanya sekadar teman. Kau adalah salah satu ikannya. Ada apa ini? Aku bisa mendengar isi hatinya. Ikan? Ikan apa? Aku adalah seekor ikan. Mulai lagi mengoceh tidak jelas. Diam. Di sini juga diam. Apa aku seharusnya tidak datang ya, membuat semua orang tidak senang? Aku memang berlebihan. Aku pergi sekarang. Yanran datang? Kenapa tidak segera masuk? Yang harus datang sudah datang, yang tidak seharusnya datang juga sudah datang. Apa kau sedang makan kotoran? Makan kotoran? Jangan bicara sembarangan, dia ibuku. Ibumu? Kau! Ibu? Ibu Guyanting, benar-benar muda ya. Kalau tidak diberitahu, pasti kukira adiknya. Jangan berpikir kalau memujiku sedikit, aku akan memaafkanmu. Siapa yang memujimu? Akan kuberitahu, nyonya muda keluarga Gu kami harus seperti aku. Lembut dan anggun, dengan tingkah laku yang berwibawa. Aku sudah bilang berkali-kali. Beri uang maka aku akan mundur. Dia yang tidak memberiku uang. Ibu, aku bisa bersaksi memang belum ada pengembalian uang. Urus anak sulungmu itu. Zeyu, kau mulai berani ya. Gu Yanting, kau anak kurang ajar. Apa kau sudah tidak waras? Wah, sungguh anggun. Pokoknya, seluruh keluarga kami sudah memutuskan, Yanran, dialah yang akan menjadi nyonya muda keluarga Gu kami di masa depan. Lubang penderitaan di keluargamu ini, bahkan anjing pun tidak mau melompatinya. Anak perempuan sulung mengakhiri hidupnya. Anak laki-laki sulung mengalami nasib buruk. Anak laki-laki bungsu mendekam di penjara. Cucu laki-laki diculik dan meninggal. Dan dia sendiri didorong ke krematorium, dibakar hidup-hidup. Kasihan sekali keluarga itu. Kamu, Aku apa aku? Benar atau tidak? Aku sama sekali tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Membunuh Sandera? Bagaimana bisa seorang Wangzi? Jangan mengganggu Tuan Putri kecil. Kau tidak percaya aku akan merobek mulutmu? Seluruh Jiangcheng, siapa yang berani berbuat jahat pada keluarga Gu kita, bagaimana mungkin berakhir seperti yang dia katakan? Kak, jangan marah. Nanti terluka. Dia sudah mengutuk keluarga kita seperti itu, kau masih melindunginya. Takut dia terluka? Yang kumaksud kau yang akan terluka. Ada beberapa hal, aku tidak tahu harus memberitahumu atau tidak. Jika tidak tahu harus bicara atau tidak, jangan bicara, awasilah lidahmu itu. Biarkan dia bicara, aku ingin lihat apa yang bisa keluar dari mulut kotornya hari ini. Topi yang dipakai hari ini benar-benar bagus, sampai tidak sadar telah diselingkuhi. Apakah kecantikan ini ditukar dengan kecerdasan? Wang Ming selingkuh. Kau, bukankah kalian menganut sistem monogami? Bagaimana bisa memelihara orang lain di luar? Jangan mengadu domba. Suamiku sangat baik kepadaku. Ciki, kata-katamu ini sudah kelewatan. Siapa di seluruh Jiangcheng yang tidak tahu suami Kak Jinyu itu sangat mencintai istrinya? Orang tuaku adalah pasangan teladan. Oh, tentu saja harus berpura-pura baik kepadamu. Kalau tidak, bagaimana bisa menipu semua uangmu dan memelihara orang lain di luar? Kau bohong. Suamiku sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin punya wanita lain di luar seumur hidupnya. Kalimat terakhir itu benar kok. Aku tidak bilang itu wanita. Ini tidak pantas untuk anak di bawah umur. Ling Kiki, aku akan melawanmu. Kakak, tenanglah. Tenang. Lihatlah dirimu. Aku sudah bilang. Kamu pasti tidak senang. Kamu ini, suamimu, di luar sana punya suami lain. Ya, dan dia juga. Ini. Mungkin kebiasaan kita sedikit berbeda, tapi di tempat kami, monogami bukan berarti seperti ini. Bagaimanapun, dia menikahimu bukan karena cinta sejati, melainkan karena Ada apa dengan kalian? Kakak, pil penyelamat jantung eksklusif Kiki, bahkan orang mati pun bisa diselamatkan. kakak. Tidak mungkin. Mama, Wangzi akan melindungimu. Ada apa? Kamu juga bisa mendengar isi hatinya? Ya,
Apakah semua yang dia katakan itu benar? Ma, tenang saja. Serahkan masalah ini padaku. Siapapun yang berani menyakiti keluarga Gu, aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Kak Jinyu, Kiki masih muda, dia bicara sembarangan, dia tidak sengaja membuatmu marah, janganlah kau masukkan ke hati. Aku sengaja membawakanmu sarang burung walet berkualitas tinggi, baik untuk tubuh, cobalah. Aroma teh hijau ini, bahkan dari 800 jalan pun bisa tercium. Drama apalagi yang sedang dimainkan, kau seharusnya membuka kedai teh. Yanran, kau memang perhatian. Zayu, ini sepatu basket model terbaru yang kubelikan untukmu. Terima kasih Kak Yanran, kau baik sekali. Ayuan, ini kacamata hitam yang sengaja kupesan khusus dari guru Alun. Ditipu sampai bangkrut, menjadi tuli dan buta. Hadiah ini sungguh luar biasa. Wangzi kecil, lihat apa yang kubawakan untukmu, capybara kesayanganmu. Ada apa? Hebat sekali memberi hadiah, sengaja menyakiti hati. Menangis terus, semua keberuntungan hilang karena menangis. Ingin sekali memberinya pil pembungkam lagi. Cici, maaf sekali, aku tidak tahu kau datang, jadi aku tidak menyiapkan untukmu. Jangan, aku tidak butuh. Barang-barang ini, kalau tidak kedaluarsa, pasti palsu dan berkualitas rendah. Sepatu itu, entah sudah berapa banyak orang yang memakainya, pasti sudah bau kaki semua. Kalau ini diberikan, sampah di rumah, pasti harus dibersihkan semua, ya. Bibi, hadiah terakhir ini untuk Anda. Ini. Gelang giok hijau imperial langka dari lelang? Ya, Gelang ini sepertinya bukan palsu, ya? ku dengar Bibi suka, jadi ku minta seseorang untuk membelikannya. Gelang ini pasti ada masalahnya. Kiki, aku tahu kamu tidak menyukaiku, kamu bisa menghancurkan gelang kuku, tapi kamu tidak boleh memengaruhi suasana hati Bibi. Yanran? Aku juga tidak mengatakan apa-apa. Aku sungguh sangat terkejut melihat ini. Kamu mengundang celaka dengan sendiri. Hari ini kamu bertemu denganku. Anggap saja kamu bertemu lawan yang tangguh. Membawa gelang beracun ini untuk menipu orang? Kamu ini seperti mentimun. Minta dipukul, ya? Mulut Ling Kiki ini benar-benar tajam, bisa membuat dirinya sendiri keracunan hanya dengan berbicara. Gelang beracun? Sebenarnya ada apa ini? Dia menuduhku, Bibi. Terakhir kali dilelang, Bibi juga ada di sana. Bibi harus membelaku. Ini memang sama seperti yang kulihat sebelumnya. Ling? Kiki, kamu bilang ada masalah dengannya? Apa ada buktinya? Bukti? Tidak ada. Pakailah kalau mau. Apa aku bisa menghentikan orang yang ingin mencelakai diri sendiri? Pas sekali kalau pecah berkeping-keping. Setiap orang di rumah dapat satu, bergandengan tangan pergi ke alam baka. Paman, usir wanita jahat ini. Dengar tidak, Ling Kiki? Sebaiknya kamu pergi sendiri. Yang dibicarakan Wangzi itu kamu. Gelang yang kamu berikan isinya ada campuran. Semuanya adalah zat beracun. Kamu memberikan barang seperti ini kepada ibuku. Apa niatmu? Ayuan, aku sungguh tidak tahu. Ada apa ini? Ini, aku juga ditipu. Bibi, tolong beri saya sedikit waktu. Saya pasti akan menemukan gelang asli dan memberikannya kepada Anda. Aktris terbaik ini tidak berbakat ya. Sudah meraung-raung begitu lama, tapi tidak ada setetes air mata pun yang keluar. Tidak perlu mengeluarkan uang. Hari ini adalah jamuan makan keluarga Gu, jadi saya tidak akan menahan Anda. Bibi. Karena sudah begitu, hari ini saya telah mengganggu. Saya akan segera mencari tahu dengan jelas, dan pasti akan memberikan penjelasan kepada Bibi. Silakan pergi, saya tidak akan mengantar. Kiki, kau benar-benar menantu perempuan kesayanganku. Cepat kemari dan duduk. Pergi sana. Kiki, cepat kemari dan duduk. Cepat duduk. Kiki, duduk di sini, di sini. Cepat duduk. Kiki, hati-hati langkahmu. Tante, semoga sejahtera. Kalian pernah memikirkan perasaanku tidak? Aku tidak pernah bilang mau menikah dengannya ya. Keluarga Gu ahli dalam berubah pikiran. Aku sudah jadi kesayangan semua orang sekarang. Kiki, nenek sangat merindukanmu. Nenek, aku sudah membawakan orangnya. Sungguh orang yang diberkahi keberuntungan besar, terlahir kaya raya, dan memiliki banyak keturunan. Sayangnya, tersandung oleh keluarga pembawa sial ini. Tapi,
Menumpang keberuntungan juga bagus. Kiki, kemarilah, biar nenek lihat. Ada apa ini? Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membawanya menemui nenek? Kenapa kalian masih membawanya kemari? Jangan menuduh sembarangan di sini. Kami tidak melakukan itu. Sudahlah, sudahlah. Sepertinya keluarga ini akan hancur tanpaku. Ini, ambil uang ini dan tinggalkan putraku. Permisi. Tidak bisa. Mundur, mundur, mundur. Mundur kepalamu itu. Uang itu, anggap saja hadiah perkenalan darimu untuk menantumu. Kenapa begitu? Istriku, apa kamu punya rencana baru lagi? Kalau kamu tidak mengizinkan Kiki masuk rumah ini, kamu saja yang keluar dari rumah ini. Ibu, apa Ling Kiki pernah menyelamatkan hidup ibu? Jangan keras kepala, Bu. Ibu harus mendengarkan pendapat semua orang, bukan begitu? Dia tidak hanya bisa menyelamatkan nyawaku, tapi juga bisa menyelamatkan nyawa seluruh keluargaku. Dasar orang tua. Ingat ya, di belakangmu, tidak ada siapa-siapa. Barang-barangnya sudah ada padaku selama beberapa hari ini. Ayo kita bertemu. Kamu lihat apa? Tidak kusangka, orang tua kecil sepertimu ini. Saya ingin mengajukan agar ayah saya mendapatkan kesempatan untuk membela diri. Membela diri apa? Sidang dimulai. Mulai. Katakan, apa saja yang sudah kamu lakukan? Kakek jangan khawatir, katakan saja yang sebenarnya. Ada paman pertama dan paman kedua yang akan mengurus semuanya. Istriku, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menyembunyikan sedikit uang simpanan rahasia. Keluarga ini tidak kekurangan makanan untukmu, juga tidak kekurangan pakaian untukmu. Untuk apa menyembunyikan uang? Ibu, apa salahnya jika pria menyimpan sedikit uang simpanan rahasia? Di luar mereka harus punya harga diri, kan? Betul sekali, saya menyimpan sedikit uang dan bermain judi kecil-kecilan. Meskipun semua uangnya kalah, Kamu masih berani berjudi. aku tahu berjudi itu salah. Zhang Yanyan sudah memberitahuku. Sekarang aku sudah tidak berjudi lagi. Bagus sekali kamu. Siapa Zhang Yanyan itu? Apa dia simpananmu di luar? Pihak penggugat tenanglah. Istriku, aku kakaknya. Kami bertemu di internet. Hanya mengobrol di internet saja. Kamu berani-beraninya berpacaran daring? Tidak ada pacaran daring. Setiap kali dia siaran langsung, aku hanya memberikan sedikit uang. Kakak donatur utama, biar kulihat. Bagus sekali, dia bahkan menari untuk menghiburnya dan mengangkat baju serta memamerkan pahanya. Skala ini, aduh, tidak bisa dilihat lebih jauh lagi. Ayah agak keterlaluan. Ayah hadapi saja sendiri, biar ayah yang menanggungnya. Katakan. Berapa banyak uang yang sudah kamu habiskan? Tidak banyak. Hanya 1 miliar rupiah. Kakak tertua, berikan saya sedikit dong. Mulai sekarang kamu adalah kakak tertua saya. Lanjutkan bicara. Bukan, ada lagi? Berani-beraninya bersembunyi. Istriku, tidak ada apa-apa lagi. Saya sudah mengatakan semuanya. Tuhan tahu mana yang benar dan salah. Ah, kalau kamu tidak bilang, biar saya yang bilang. Itu, dia baru berusia 18 tahun ini. Istriku, Zhang Yanyan sudah menjelaskan padaku. Usia sebenarnya bukan 18, tapi 28 tahun. Bukan 28, tapi 58. Dan Zhang Yan ini, sama sekali bukan wanita cantik. Dia itu seorang pria bertubuh besar, hanya untuk menjebakmu, untuk menculikmu ke Myanmar Utara, dan mengambil organku. Apa? Dasar Gumingwei, lihat saja bagaimana saya akan mengurusmu. Keluar kamu. Salah. Aduh pelan-pelan keluar kamu. Nenek, Anda sangat lucu melahirkan lelucon ini. Ayah saya. Itu ayahmu? Apa hubungannya dengan nenek? Ibu, gunakan ini untuk memukul, jangan sampai tanganmu sakit. Elegan? Tak lekang oleh waktu. Cucuku yang cantik, nenek akhirnya bertemu denganmu. Kiki, kapan kamu akan menikah dengan cucu laki-laki nenek ini? Nenek tahu, dia tidak pantas untukmu, dia bodoh, dan tidak pandai berbicara. Namun, kamu jangan khawatir, selama kamu menikah di sini, keluargaku pasti akan memberimu kompensasi. Aku? Bukan nenek. Aku adalah cucu kandungmu. Nenek ini sungguh luar biasa, aku sangat menyukainya. Mengikuti adat setempat, mulai sekarang aku akan memanggilnya nenek. Nenek, aku juga punya sesuatu untuk kuberikan padamu. Nenek, aku memberimu 2 rumah emas. Ling Kiki, nenekku sudah berusia 70 tahun. Kamu memberinya kartu kebugaran. Kartu kebugaran apa? Usia 70 tahun, saatnya untuk bersemangat. Kiki, hadiah darimu, aku sangat menyukainya. Nenek juga punya hadiah untukmu. Benarkah? Kami, keluargaku punya sebuah brankas. Di dalamnya,
Tersimpan, pusaka keluargaku. Nenek berikan padamu bagaimana? Terima kasih, Nenek. Berusahalah yang terbaik. Aku harus segera pergi melihatnya. Aku hanya punya satu putra. Jangan sampai dia mati di tanganmu. Semangat. Ini diberikan oleh nenek kepadaku. Jangan kau pikir bisa kau rebut. Setelah menerima warisan keluarga ini, kau akan menjadi menantu keluarga Gu. Meskipun Gu Yanting ini sangat angkuh, sifatnya buruk dan pelit, tapi nenek sangat baik padaku. Bukankah hanya menjadi menantu keluarga Gu? Ya sudah, jalani saja. Ingin mohon padaku. Jangan paksa aku untuk bertindak. Kamu membawaku. Pergi. Kau yakin semua harta ada di sini? Ini jelas tidak ada apa-apa. Jangan bercanda. Semua harta berharga. Keluarga Gu ada di sini. Mana barangnya? Song Yanran lagi, benar-benar berani mencuri barang-barangku. Song Yanran, dia mau apa? Gawat. Akan kubuat kau Yan, akan kubuat kau kakak peringkat 1. Apakah ada yang bisa menggantikanku berakting 2 episode? Tempel resminya dicuri. Tempel resmi ini selalu terkunci di rumah. Bagaimana bisa hilang? Stempel resmi keluarga Gu hilang, dia terlihat lebih marah dari kita. Harta keluarga yang nenek berikan padanya juga dicuri. Pantas saja. Kau ini, Song Yanran, mencuri barang-barangku, ikan peliharaanmu, ikan jelek ini, dan juga musuh bebuyutan Gu Yanting. Tidak bisa. Aku harus merebut kembali semua milikku. Hei kak, Song Yanran ya? Dia kan teman masa kecilmu. Meskipun sebelumnya kita percaya padanya dengan salah, tapi menurutku dia tidak mungkin melakukan hal yang akan menyakiti keluarga Gu. Betul. Jangan salah menggunakan istilah. Kami hanya dulu waktu kecil. Pernah bertemu beberapa kali. Tempel resmi ini berhubungan dengan urat nadi ekonomi keluarga Gu. Jika diambil oleh orang yang berniat jahat, tidak tahu akan menyebabkan berapa banyak kerugian ekonomi yang besar. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Ditipu sampai habis harta benda. Benarkah? Akan seperti yang dia katakan? Tidak bisa, harus merebut kembali stempel resmi itu. Terjadi masalah sebesar ini, masih sempat-sempatnya rapat dengan orang lain. Cepat bantu aku mengambil barang-barang itu. Kembali. Ibu, kalian tidak usah ikut. Yang satu sudah tua, dan satu lagi masih kecil. Akan kuserahkan padamu. Ayo kita pergi. Tuan Nian, barang yang Anda inginkan sudah saya curi untuk Anda. Hari ini Anda harus lebih lembut ya. Tenang saja sayang. Kiki, terbanglah dengan berani dan mandiri. Kiki. Siapa orang-orang ini? Mereka adalah penggemarmu, yaitu orang-orang yang menyukaimu. Mereka bisa memberimu segalanya. Singkirkan. Semuanya, kami, hari ini punya hal yang sangat penting. Kici, kami sangat menyukaimu, Kici. Ah, sudahlah. Ayo kita pergi bersama. Hari ini aku akan mengajak kalian makan gosip panas. Ayo. Berhenti. Kalian siapa? Ini bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Kau ikut juga. Lantai baru saja dipel. Baik. Ayo. Yang suka bisa beli aku hati kecil berwarna merah. Kau ikut juga? Ayo. Akan kubuat kau menjadi influencer jutaan pengikut. Ayo pergi.
Ayuan, kenapa kau kemari? Tuan Gu, Ini bisa bikin mata pedih. Mainnya begini ya. Siang bolong begini, tidak pantas. Ternyata keluarga Gu bangkrut. Mulai dari sini. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Ayuan, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu lihat. Aku tidak tertarik dengan urusanmu. Kembalikan barang itu padaku. Ayuan, barang apa yang kamu maksud? Aku tidak mengerti. Benar-benar seseorang yang suka berpura-pura baik, bahkan ikan lele sebesar ini bisa ditampung. Selamat datang para kesayangan di ruang siaranku. Hari ini bintang utama kita adalah aktris Song. ada apa? Apa yang kalian lakukan? Jangan merekam. Keluargaku, ada kabar besar, pasti akan menjadi trending topik. Cepat bergabung untuk mengobrol. Apa kalian tidak ingin dipecat? Sudah menjadi trending topik nomor 1. Ya ampun. Ketenaran dan kekayaan yang melimpah ini harus kamu tangkap baik-baik ya. Ayuan, ibu mertua. Dia mengancamku dengan masa depan keluarga Gu. Makanya aku datang ke sini. Kalian harus percaya padaku. Kamu bohong, kamu yang menggodaku masih berani menjelek-jelekanku di depan Bapak Gu. Nyonya Nian, kamu memukulku. Memukulmu memang kenapa? Sudah, jangan bertengkar, cepat keluarkan barangnya. Kakak ipar, biar aku saja. Hentikan. Wah, kakak ipar, kenapa kamu tidak berteriak dari tadi? Aku juga tidak menyangka kamu selemah ini. Ibu, lain kali jangan usik adik ipar. Apa yang kamu katakan? Dia adalah hatiku, jiwaku, manisan kesayanganku. Apa yang kalian lakukan? Ini jam kerja, cepat bubar. Bubar. Dan kalian, tunggu surat peringatan dari pengacaraku. Bos, aku melakukan ini juga demi kinerja perusahaan. Pergi. Cepat pergi. Pergi. Bapak Gu, aku salah. Tuan Gu, maafkan saya. Saya hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Kamu, Minggir, kepalanya ditancap daun bawang, sok jadi jagoan. Tidak mau memberikannya padaku, ya? Aku akan mencarinya sendiri. Kamu mau apa? Apakah ada pusaka keluargaku di sini? Ayuan, aku sama sekali tidak tahu tentang pusaka keluarga dan stempel resmi yang dia maksud. kapan aku pernah bilang kalau stempel resmi? Keluarga Gu hilang. Kalian semua tidak ikut membantuku mencari. Cari. Adik ipar masih punya berapa banyak kejutan lagi? Memang pantas disebut pusaka keluarga. Untungnya tidak menyebabkan bencana besar. Mungkinkah benar seperti yang nenek katakan? Kunci untuk mengubah nasib adalah Ling Kiki? Akhirnya aku menunggunya. Keluarga Gu kita telah diramalkan oleh seorang guru besar. Bencana kita terselamatkan. Nenek? Apakah nenek mengatakan Ling Kiki bisa mengubah nasib keluarga Gu? Kiki, dia adalah bintang keberuntungan yang turun dari langit. Dengan adanya dia, keluarga Gu kita pasti akan melewati semua kesulitan. Ini alasan nenek memintaku menikah dengannya? Bukan hanya itu, bisa menikah dengan Kiki adalah keberuntunganmu. Setelah ini, kamu harus sepenuh hati padanya. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Stempel resmi keluarga Gu. Mengapa ada di sini? Kalian tidak mau menjelaskannya. Kau yang bernama Nian, selama bertahun-tahun ini, keluarga Gu kami sudah berbelas kasihan padamu, membiarkanmu terus hidup sengsara di dunia ini. Sekarang kau sudah merasa besar, kau tidak bisa lagi membedakan mana yang penting dan tidak begitu? Tidak, Tuan Gu. Saya sesaat tergoda dan lepas kendali. Semoga Anda tidak mengungkit kesalahan orang kecil. Maafkan saya. Ayuan, dia yang memaksa saya melakukannya. Bibi, tolong bantu saya berbicara. Kesetiaan saya pada keluarga Gu, Tuhan adalah saksinya. Dia sudah bersumpah beracun.
Ayo cepat sambar dia dengan petir. Benar, sayalah yang menyuruhnya. Mengapa keluarga Gu harus mendominasi semuanya? Saya tidak terima. Agensi lele, pemimpin industri. Wah, strategi yang bagus untuk mengorbankan bidak demi raja. Benar-benar ikan yang bagus. Tapi lele ini hanyalah kedok. Ada dalang lain di baliknya. Jangan mempermainkanku. Katakan, orang di balik ini siapa? Hanya saya sendiri. Mulutmu lumayan keras juga. Coba kulihat. Oh, siapa ini? Siapa? Lanjutkan. Mengapa berhenti di saat kritis? Kalian sedang apa? Tidak boleh. Sebelum menemukan dalang di balik ini, kita tidak boleh bertindak gegabah. Mengingat kita sudah saling mengenal selama bertahun-tahun, masalah ini biarlah berlalu begitu saja. Namun, mulai sekarang, kau tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Gu. Dia sangat menyukainya. Sedangkan kau, masuk dan renungkanlah perbuatanmu baik-baik. Majulah, kau maju. Cepat maju. Dewi berparasuci punya kehidupan pribadi yang kacau. Kehilangan puluhan juta pengikut dalam semalam. Zeyu, tolong pesankan aku jadwal dokter mata. Selama beberapa tahun ini, benar-benar dibutakan oleh mataku yang besar. Menurutku, jika mau periksa saja semua anggota keluarga. Kalian bilang, di balik semua ini, apa masih ada orang lain? Ada. Tadi sudah ditayangkan di TV, seluruhnya direkam oleh wartawan. Diam, makan saja biji melonmu. Pasti ada. Hanya tidak tahu orang itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Tapi, mereka bersikeras tidak mau bicara. Apa ada orang baik? Atau Dewi yang bisa tahu? Bagaimana kalau aku menawarkan hadiah besar? Siapapun yang bisa memberikan petunjuk tentang dalang di balik ini, akan kuhadiahi 10 juta. Kalau begitu, 20 juta. Aku hanya bisa memberi maksimal 50 juta. Aku saja, aku saja. Tekan setim yang payah. Kristalnya sudah dicuri. Tapi orang ini hanya tahu penampilannya, tidak tahu nama dan marganya. Bagaimana bisa memberitahu mereka? Aku tahu. Siapkan pena dan tinta. Kakak ipar, kau memang cerdas dan berani, berbakat dan cantik. Hanya saja, entah apa makna. Mendalam di balik lukisan adik ipar ini saja kau tidak mengerti. Bukankah ini persis sama? Kau bicara, aku yang menggambar. Dia laki-laki, satu hidung, satu mulut, sepasang mata, dan dua telinga. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui? Dan tahi lalat mak comblang. Tahi lalat? Zeyu, perintahkan seseorang untuk menyelidiki semua pria di kota Jiangcheng yang memiliki tahi lalat mak comblang. Baik. Yanyanku juga punya tahi lalat mak comblang di wajahnya. Berani-beraninya dia masih menyebut Yanyan. Lihat saja kalau aku tidak akan menginjakmu sampai mati. Pak Gu, konferensi pers besok sudah diatur. Konferensi pers apa? Bukankah sebelumnya Anda ingin mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pembatalan pernikahan? Pembatalan apanya? Akan kulihat siapa yang berani membatalkan. Cepat batalkan untukku. Konferensi pers besok akan tetap berjalan seperti biasa. Gu Yanting akan mengumumkan pembatalan pertunangan. Dia tidak akan merebut kembali harta warisan yang diberikan nenek, kan? Ini tidak boleh. Mengapa pria ini sangat pelin-pelan? Mengapa sebentar ingin membatalkan, sebentar tidak? Benar-benar susah ditebak seperti hati pria. Aduh, kesal sekali. Tidur. Aku masuk. Ling Kiki, apa kamu belum bangun? Wanita ini cukup manis saat tenang. Berisik sekali. Ling Kiki, apa kamu tahu jam berapa sekarang? Konferensi pers akan segera dimulai. Jangan berisik. Tidur sebentar lagi ya. Bangun. Apa kamu percaya aku akan melawanimu? 18 pukulan penakluk naga.
Jari bunga matahari penunjuk titik akupuntur. Jurus tongkat pemukul anjing. Bangun. Nona Ling, gosip di luar mengatakan hubungan Anda dan Direktur Gu tidak akur. Apakah itu benar? Direktur Gu, apakah konferensi pers hari ini untuk mengumumkan pembatalan pertunangan? Atau untuk memberi tempat bagi aktris Song? Astaga, dia masih belum bisa melupakan Song Yanran, pantas saja ingin membatalkan pertunangan. Orang yang terlalu cinta memang tidak bisa ditolong. Kedatanganku hari ini bukan untuk membatalkan pertunangan, melainkan untuk mengumumkan pertunangan. Kedatangan saya hari ini bukan untuk membatalkan pertunangan, melainkan untuk mengumumkan pertunangan. Jika dia benar-benar kunci untuk mengubah nasib keluarga Gu, dia harus tetap berada di sisiku. Lagi pula, menikah dengannya juga tidak buruk. Dia tidak demam kan hari ini? Mulai hari ini, Ling Kiki adalah tunanganku, Gu Yanting. Bertunangan? Ini berbeda dengan kabar yang kami terima sebelumnya. Nona Ling, apakah kemarin Anda sengaja mengirim orang untuk membocorkan skandal Song Ying Ho? Ingin menjatuhkannya agar dia memberi jalan untuk Anda? Kau. Ini jelas menyesatkan. Kiki kami selalu jujur dan terang-terangan. Tidak sudi melakukan hal kotor seperti itu. Song Yanran sendiri yang tidak punya integritas. Kalian benar-benar meremehkan kakak iparku. Bu Dingliu juga datang mendukung Ling Kiki. Banyak puji. Aku suka mendengarnya. Ibu, kenapa kalian datang? Kak, kau pikir kami bodoh? Kami sudah tahu sejak lama. Acara pertunangan seperti ini, tentu saja kami, keluarga mempelai pria, harus datang kan? Dengarkan baik-baik. Keluarga Gu kami, dari awal sampai akhir, hanya mengakui Ling Qiqi sebagai satu-satunya nyonya muda. Kami sangat menyukainya. Kau tidak mengatakan itu sebelumnya. Kiki, ini yang kusiapkan untukmu. Satu set perhiasan bernilai 100 juta rupiah, air mata malaikat. Kakak ipar, aku serahkan semua saham bintang hiburan padamu. Setelah ini, sumber daya perusahaan, kau yang atur. Kiki, aku memberimu 10 rumah emas, ditambah 100 mobil mewah. 10 rumah emas. Ini benar-benar hari paling membahagiakan bagi Dewi ini. Ling Kiki, aku juga punya hadiah untukmu. Siapa bilang di dunia ini tidak ada obat penyesalan? Aku punya. Punya? Mengapa aku tidak pernah membuat pil penyesalan? Ling Kiki, mulai sekarang, semua penyesalanmu akan kutanggung. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Cium. 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 Bolehkah? Hanya boleh mencium pipi, ya. Ayo. Aduh, cepatlah. Wah, Gemar sekali. Cium lagi. semangat. Wanita jalang, berani-beraninya merebut barangku. Tante, Siapa tantemu? Kalau berani panggil sembarangan lagi, akan kuberikan pil pembungkam. Katanya cium pipi. Gu Yanting bajingan ini mengambil keuntungan dariku. Adik kecil, kenapa kamu menghela napas? tugas sekolah terlalu sulit. Hanya tugas kecil saja sudah membuatmu kesulitan seperti ini. Benar-benar tidak ada kemajuan. Biarkan aku, Xianjun ini, membantumu. Benar, Tante kan sangat serba bisa. Pasti apa saja bisa. Cepat bantu aku lihat. Tentu saja. Aku adalah Xuan dan Xianjun yang terhormat. Menghadapi anak kecil sepertimu, tugas sekolah itu bukan masalah besar. Kalian juga belajar melukis jimat. Kenapa jimat ini berbeda dengan milikku? Tante, ini bahasa Inggris. Lebih baik aku kerjakan sendiri saja. Bad boy goodbye. Apa yang kamu gumamkan? Jangan-jangan memaki-makiku ya? Aku sedang membaca kata. Aku adalah anak baik-baik. Bagaimana mungkin memaki orang? Adik kecil, bahasa Inggris kalian ini, apa ada kata-kata makian? Ajari aku 2 kalimat. Tidak bisa. Tidak boleh. Mengajariku, bukankah itu lebih baik? Biar aku pikirkan dulu. Tante sangat garang.
jika benar-benar mengajarnya, dia pasti akan memarahi kita setiap hari. Tidak, tidak. Sebaiknya aku ajari yang lain saja. Baiklah, aku akan mengajarimu satu kalimat. I love you. Artinya macan cebol. Mengejeknya sebagai macan lemah di antara macan lainnya. I love you. Aku sudah bisa. Guyanting, awas kau. Lihat bagaimana aku memakimu. Tante sudah bisa, tapi aku mungkin akan hancur. Guyanting. I love you. Kakak ipar, kalian mengobrol saja. Ling Kiki, katakan lagi. I love you. Katakan lagi. I love you. I love you. Sudah dengar dengan jelas? Ling Kiki benar-benar menyukaiku. Tadi pasti karena malu saja makanya kabur. Sudah puas memarahiku? Aku sudah tahu. Kiki pasti suka pada Yanting. Memang putraku, hebat sekali. Begitu cepat merebut hati Kiki. Mendukung kakak dan kakak ipar itu sungguh mudah. Aku adalah penggemar pasangan paling bahagia di dunia. Selesai sudah. Kalau Bibi tahu, aku membuatnya malu di depan paman. Aku pasti tamat. Dia pasti akan memberiku segenggam. Pil pembungkam. Sayang, cepat cari paman. Ajak Bibi kemari. Oh? Bagus. Kau benar-benar selingkuh di belakangku. Dan Kiki benar-benar menebaknya. Wang Ning, kau binatang buas. Kau benar-benar seperti itu. Bukan begitu istriku. Dengarkan penjelasanku. Aku sungguh... Apa yang perlu dijelaskan? Aku melihat semuanya dengan jelas. Dasar tak tahu malu. Kau bahkan memakai sweaterku. Suamiku, bicaralah. Kita memang dari awal hanya menipu uang wanita jalang ini. Sekarang sudah tidak bisa disembunyikan. Lebih baik menyelesaikan semuanya. Singkirkan dia. Singkirkan dia. Kalian mau apa? Kakak ipar, bisakah kau hitung untukku? Berapa lama lagi aku bisa menjadi aktor terbaik? Kau pikirkan saja. Berpikir itu tidak butuh biaya. Astaga, Coca-Colaku. Kiki, bisakah kau hitung untukku? Apakah orang tua itu masih berhubungan dengan si Mati Yanzi? Aduh, rongrong kecil. Laki-laki ini. Paman, paman, paman. Kenapa sendirian? Mama, mama, biarkan aku. Tidak bagus. Jinyu kecil dalam bahaya. Anakku, kamu baik-baik saja? Ibu, hatiku hancur. Berani-beraninya mengganggu kakakku. Tidak mau lagi tinggal di Jiangcheng? Berlutut dan minta maaf sekarang. Aku bisa membiarkan kalian hidup. Minta maaf? Kalian pantas melakukannya? Hati-hati. Minggir, jangan memperkeruh suasana. Jangan menangis. Yang seharusnya menangis itu bukan kamu, tapi dia. Kakakmu, dia pasti akan baik-baik saja kan? Tenang saja. Ada Ibu dan Zeyu. Kiki, terima kasih banyak kepadamu. Gu Yanting, jangan lari. Gu Yanting. Gu Yanting? Mengapa pil Huiyuan hilang? Kau bodoh sekali.
Kenapa kau mengorbankan dirimu untukku dengan tubuh fana ini? Aduh, pelan-pelan. Kau menyakitinya. Baik, Nona Ling. Sudahlah, sudahlah. Aku akan melakukannya sendiri. Sekarang kau tahu rasanya sakit kan? Lihat apakah lain kali kau masih berani bertindak sok jagoan? Lihat apa? Diamlah. Bu Yanting, lukanya juga karena saya. Membuat bubur untuk menjenguknya. Itu sudah sepatutnya, bukan? Tempat terkutuk ini, mengapa lebih seram dari kakek Yanwang? Wah, dendam di sini paling kuat di tempat Gu Yanting ini. Mengapa kamu datang? Luka Anda belum sembuh. Jangan bekerja. Baik, saya mengerti. Nah, ini bubur yang saya masak untuk Anda. Anda adalah orang pertama yang mendapatkan perlakuan istimewa ini. Kalau begitu, saya pasti akan mencicipinya dengan baik. Dia sangat peduli padaku. Aku tidak boleh menolak kebaikannya. Sangat unik. Tidak salah memang aku Dewa Agung ini pertama kali memasak langsung sesukses ini. Jangan terlalu terharu ya, Gu kecil. Biarkan aku mencicipi. Bukankah ini kamu buat khusus untukku? Jangan direbut dong. Jangan pelit begitu. Barang bagus, bagaimana bisa dinikmati sendirian? Apa-apaan ini? Mengapa rasanya tidak enak sekali? Mungkin. Terburu-buru saat keluar jadi salah ambil. Mangkuk ini dibuat oleh Wang Zi. Tidak ada hubungannya denganku. Siapa yang merindukanku ya? Bapak Gu, ini adalah rencana kerja sama kami dengan Boan Advertising. Besok akan tanda tangan kontrak. Mohon Anda memeriksanya. Sudah tahu. Bapak Gu, ini adalah draft kontrak kerja sama proyek ini. Mohon Anda melihatnya. Bapak Gu, laporan keuangan bulan ini, mohon Anda tanda tangani. Bapak Gu, ini adalah proposal baru dari Departemen Perencanaan. Mohon Anda lihat. Kapan kerjaan ini akan selesai? Ini bisa membuatku mati kelelahan. Dia mengkhawatirkanku ya. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Aku akan meledakkan perusahaan sialan ini. Aku. Jangan. Kepalaku tidak pusing. Bapak Gu, ini adalah undangan untuk malam amal musim dingin. Mohon Anda dan Nyonya Anda dapat hadir. Baik. Bonus bulan ini 2 kali lipat. Terima kasih Bapak Gu. Nyonya Gu, maukah Anda saya undang untuk menghadiri malam amal musim dingin? Baiklah, saya akan dengan enggan menerimanya. Tante terlihat seperti bidadari. Aku memang bidadari kok. Ya Tuhan, Kiki, cantik sekali. Kiki kita ini, orangnya cantik. Pakai apa saja bagus. Benar, wajah kecil ini begitu cerah, membuat pakaiannya terlihat lebih bagus. Tidak juga kok. Kamu ya? Juga manusia kan? Aku. Hanya saja, anting ini agak terlalu sederhana, kakak punya. Sepasang anting mutiara.
Untukmu. Bagus sekali, giok ini cocok denganmu. Terima kasih, Rongrong. Ini kartu nenek. Untukmu. Bawa ini ke acara amal. Mau membantu siapa? Bantulah mereka. Tidak perlu, Nenek. Aku juga punya tabunganku sendiri kok. Aduh, anak baik. Meskipun anggota keluarga Gu tidak terlalu pintar, tapi mereka semua orang baik kok. Nanti, tugas melindungi keluarga Gu aku yang pegang. Kita putus saja ya. Kenapa? Maafkan aku Jerui, kita tidak cocok. Jaru itu siapa? Aku Wang Hao. Tunggu sebentar, aku cek daftar dulu. Maaf ya, salah orang. Sama saja, kamu juga putus. Akhirnya semua orang-orang tidak berguna ini sudah beres. Aku harus mendapatkan Ayuan kembali. Dan Kiki, lihat saja nanti. Apakah ini kali pertama kalian berdua menghadiri acara bersama setelah mengumumkan pertunangan? Kalian berdua terlihat sangat mesra. Apakah akan ada kabar baik sebentar lagi? Terima kasih atas perhatian semuanya. Hubungan saya dan Kiki sangat stabil. Jika ada kabar baik, kami akan segera memberitahu kalian semua. Zeyu, saya sudah mengagumimu sejak sebelum debut. Tidak menyangka bisa bertemu di sini. Saya ingin bersulang denganmu. Dia memasukkan obat ke dalam minuman. Memasukkan obat? Saya membawa mobil hari ini, jadi tidak bisa minum. Jangan pergi. Gaun indah yang Anda kenakan ini, apakah Tuan Gu yang secara khusus memesankan untuk Anda? Nyonya Gu. Zeyu mabuk, tolong bawa dia untuk beristirahat sebentar. Punya idola top di tangan, bocoran ada padaku. Lagi pula, aku bisa bersama kakak. 3 Raja Langit sudah datang. Kalau terlambat, tidak akan dapat berita terpanas. 3 Raja Langit, cepatlah. Gawat, Zeyu menghilang. Pago. Kenapa sebodoh ini? Tidak heran bisa dijebak. Ling Kiki, kamu sebagai figur publik, malah main pukul tanpa pandang bulu. Di sini banyak wartawan loh. Awas kubiarkan orang membongkar aibmu. Kalau begitu, cari saja orangnya. Biar mereka lihat bagaimana kalian memberi obat kepada si bodoh besar ini. Kamu bicara omong kosong apa? Kalian kan memang ingin membius si bodoh besar ini, lalu memotret telanjangnya untuk dijual. Membuat berita besar, bukan? Kak, masyarakat ini terlalu jahat. Tenang saja adikku, kamu sudah bersih. Terutama karena aku tampan. Oh, dan juga menuduhnya tidur dengan penggemar, memasukkannya ke penjara, membuatnya menghabiskan seumur hidup dengan kerja paksa. Benar? Aku menyukai Zeyu selama 10 tahun. Mana mungkin melakukan itu padanya? Masih tidak mau jujur ya? Pas sekali. Kuberikan kalian berdua mencoba produk baruku, pil petir. Mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya kakakku. Tadi aku benar-benar terkejut, untungnya ada kakakku. Dan juga kakak iparku. Kak, pilmu itu sangat hebat, boleh aku minta beberapa? Misalnya pil kaya mendadak. Guyanting, bisakah kamu mengatur adikmu? Dia benar-benar menyebalkan. Dia adikmu juga, kan? Bukankah kamu punya pil pembungkam? Berikan saja padanya. Ayuan, Dasar tidak tahu malu, masih berani mendekat. Ayuan, waktu itu aku dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat. Mengingat kita sudah saling mengenal bertahun-tahun. Maafkan aku ya. Tidak menuntut tanggung jawab hukummu. Sudah cukup memberimu kesempatan. Janganlah keterlaluan. Aku punya alasan. Kamu tahu, aku sangat mencintaimu, Ayuan. Adikku Kiki, maukah kamu membantuku membujuknya? Berpura-pura menyedihkan lagi, padahal dalam hati berpikir, sebentar lagi akan sengaja membuatku menabrak menara sampahnya dan membuatku cacat wajah. Hanya orang bodoh yang akan membantumu. Song Yanran, masalah sebelumnya sudah tidak akan kupermasalahkan lagi. Aku harap kamu tidak melakukan hal bodoh. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan kedua.
Aku peringatkan kamu, jauhi kakakku. Ling Kiki, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Kakak, cicipi ini, kue ini enak sekali. Kok ada darahnya? Berbahaya sekali. Kiki, Ada apa? di sini? Dingin sekali ya. Kakak ipar tadi? Keren sekali. Kau terkesan lagi, Guzeyu. Kakak dan kakak ipar adalah pasangan paling serasi di dunia. Barang-barang sudah siap. Bagianmu, lakukan seperti biasa. Apa kita yakin tidak ada risiko dengan melakukan ini? Gugup, bagaimanapun, di Jiangcheng sudah mengakar kuat. Tenang saja, aku sudah mengaturnya. Setelah mendapatkan uang ini, kita segera kembali ke Myanmar Utara. Kak, aku mohon padamu, berikan aku satu, tidak 2 pil saja. Apa itu pil tampan, pil kekuatan atau apapun itu? Kamu, Orang ini agak familiar, ya? Kak, ini siapa? Bukankah ini kakek Ding itu? Dia adalah dalangnya. Kalau begitu, kita tidak boleh membiarkannya pergi. Ternyata malam amal ini hanyalah penipuan besar. Uangnya semua masuk ke kantong Song Yanran sendiri. 2 anak yang disumbangkan. Ternyata adalah anaknya sendiri. Apa anak Song Yanran sendiri? Dan masih melakukan penipuan sumbangan? Kamu dan Kiki tetap di sini. Hentikan Song Yanran. Aku akan mengejar orang itu. Terima kasih atas dukungan Anda untuk Nuandong Chisanye. Akhirnya, kami persilakan duta amal kami, Song Yanran, aktris Song untuk naik ke panggung. Penerima donasi hari ini adalah Duo-Duo dan Lele. Mereka kehilangan orang tua sejak kecil dan baru-baru ini didiagnosis menderita leukemia. Saya percaya uang ini akan mampu memperbaiki kehidupan sulit mereka. Atas nama kedua anak ini, saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Aktris Song benar-benar orang yang baik. Tidak ada yang bisa menandinginya di industri hiburan Tiongkok. Aktris Song adalah dermawan terbesar di industri hiburan Tiongkok. Total donasinya selama beberapa tahun ini sudah melebihi 2 miliar rupiah. Satu acara donasi palsu saja bisa seheboh ini. Industri hiburan Tiongkok sudah tamat. Ling Kiki lagi. Dulu juga dia yang mengungkap kehidupan pribadi aktris Song. Menurut saya dia memang sengaja mencari masalah dengan aktris Song, bukan? Cici, kita memang punya beberapa kesalahpahaman di masa lalu. Tapi jangan karena urusan kita, orang tak bersalah jadi ikut terseret. Ling Kiki, aktris Song, mendonasi uang sungguhan. Kamu menuduh tanpa dasar. Apa ada buktinya? Buktinya akan segera tiba. Saya, Song Yanran, selalu bertindak dengan benar. Tidak pernah takut pada penyebar rumor jahat. Song Yanran, lihat ini siapa? Bukannya mereka berdua anak itu tidak terlihat seperti sedang sakit. Ditambah lagi pakaian ini, bukannya model terbatas Vita. Setidaknya harganya 200 juta rupiah. Mama! Mama mencari kami untuk apa? Kami sedang belajar piano. Kenapa tiba-tiba meminta paman ini untuk mengantar kami pulang? Apa? Mereka berdua adalah anak aktris Song? Ya ampun. Song Yanran, bagaimana kamu menjelaskan ini? Mereka saya adopsi. Mama tidak menginginkan kami lagi? Saya sudah begitu baik pada kalian, tapi kalian malah disuap oleh Ling Kici untuk menjebak saya. Song Yanran, kamu masih mau mengelak? Mereka jelas-jelas anak-anak yang kamu bayar untuk disewa ibu pengganti. Laporan tes DNA ini tertulis dengan sangat jelas. Para hadirin, mohon lihat. Song Yanran, memang pantas jadi ratu film, langsung saja berakting dimanapun. Katanya malam amal, uang ini jelas masuk ke kantongmu sendiri. Penipu, kembalikan uang kami, kembalikan uang kami. Kembalikan uangnya. Penipu, kembalikan uangnya, kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Kembalikan uang kami. Penipu. Anak-anak, kakak akan minta seseorang mengantar kalian pulang ya. Oke. Jangan rekam. Jangan rekam.
Semua itu omong kosong darinya. Dia mengarang cerita. Apakah itu omong kosong? Kamu sendiri tidak tahu. Saya, Ling Qiqi, selalu bersikap jujur dan berprinsip. Keadilan ada di hati nurani setiap orang. Hadirin sekalian, izinkan saya bicara sebentar. Dana ini sudah kami tahan. Jika ingin menarik donasi, nanti bisa mendaftar di luar. Jika ingin melanjutkan donasi, kami dari Gu Group pasti akan menyalurkan dana ini melalui jalur resmi kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dana ini memang seharusnya disumbangkan. Dengan jaminan dari Gu Group, kami sepenuhnya tenang. Baik, terima kasih atas bantuan kalian semua. Selain itu, kami juga akan mengumumkan kemana setiap dana disalurkan. Gu Group akan menambah donasi sebesar 200 miliar rupiah lagi. Anaknya sudah besar. Ya, bagus sekali. Saya juga akan menyumbang 200 miliar rupiah. Baik. Kak, bagaimana? Hebat kan? Kenapa kakakmu belum kembali? Gawat, Gu Yanting dalam bahaya. Tuan Muda Gu, ini tempat yang kusiapkan khusus untukmu. Kau puas? Kau? Seranganmu terakhir kali tidak berhasil, memanfaatkan Song Yanran juga tidak berhasil. Kali ini, akhirnya, kau sendiri yang muncul. Aku suka Tuan Muda Gu orang pintar seperti ini. Kita, mari membuat kesepakatan. Ini adalah perjanjian pengalihan aset keluarga Gu kalian. Tanda tangani, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, terpaksa aku akan mengirimmu pergi. Dengan orang tidak berguna sepertimu, kesepakatan apa yang akan kubuat? Mulutmu cukup keras juga, ya. Hari ini, aku akan lihat seberapa keras tulangmu. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, tanda tangan atau tidak. Aku lebih baik meninggal daripada memberikan keluarga Gu padamu. Kau sangat keras kepala. Ayah, Ling Qiqi pergi ke arahmu. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Karena uang tidak bisa didapat, maka nyawamu saja yang kuambil. Gu Yanting. Gu Yanting. Gu Yanting, kenapa kamu harus menjadi pahlawan? Jika aku tidak datang kali ini, kamu pasti... Dasar laki-laki boros, kartu bank yang baru saja diletakkan di sana, sudah kamu curi lagi. Nak, Bu, aku baik-baik saja. Kiki, terima kasih sudah menjaga kedua putraku yang tidak berguna ini. Bukan masalah besar. Ada apa ini? Kalian berdua, bagaimana kalian menjaga Kiki? Berlututlah. Bukankah aku sudah berlutut? Bu, ayahku berulah lagi. Jangan pedulikan dia. Luka ini, bagaimana bisa terjadi? Bu, mungkinkah itu darahku? Baguslah, baguslah. Syukurlah Kiki tidak apa-apa. Sepertinya kamu juga tidak kenapa-kenapa. Nona Rongrong, jangan marah lagi. Aku benar-benar tidak apa-apa. Nona Rongrong ini amarahnya besar sekali. Tak heran akhirnya pingsan karena marah dan dikirim ke krematorium. Akan kugambar jimat pelindung untukmu. Jadi aku bisa muncul kapan saja untuk melindungimu. Aku juga mau. Kici, kamu baik sekali. Menikah dengan bos kami, kamu sungguh berkorban. Bu. Kiki, aku membeli banyak perhiasan. Ayo, kita pilih-pilih. Baik.
Tolong cari tahu tentang seseorang. Tidak perlu meracik obat, tidak perlu berlatih. Sungguh peri kecil yang bahagia. Hanya saja sekarang agak panas. Nyaman. Lalu, agak haus lagi. Enak. Kak Jinyu bilang, toko model pria di sini sangat menarik. Kapan kita ke sana untuk menyewa satu? Tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Tidak boleh menyewa model pria. Dengar tidak? Jangan memikirkan pria lain. Kau mengaturku juga sekarang. Guyanting, kau berpura-pura mati lagi. Kau pikir kali ini akan bisa menipuku, dewa abadi ini? Kalau kau pura-pura mati lagi, aku pergi. Aku benar-benar pergi. Pergi. Guyanting, jangan menakutiku. Guyanting. Guyanting. Kau menipuku lagi. Kau mengkhawatirkanku? Siapa yang mengkhawatirkanmu? Dewa abadi ini takut ini akan memengaruhi karma baikku. Berpikir bahwa karena sedikit tampan, kau bisa berbuat sesukamu? Dewa abadi ini tidak akan terpengaruh oleh trik murahan ini. Kalau begitu, cara apa yang harus kugunakan agar bisa merayumu? Mengapa detak jantungku sangat cepat? Malu-maluin. Detak jantungku juga sangat cepat sekarang. Siapa yang bertanya padamu? Bagaimana kau tahu? Apa yang kupikirkan? Karena aku bisa mendengar suara hatimu. Candaan macam apa ini? Bagaimana mungkin kamu bisa mendengar isi hatiku? Dewi Agung ini belum pernah mendengar. Ada sihir seperti itu. Kiki, keluargaku, bukanlah jurang bahaya. Bahkan anjing pun tidak mau melompat ke jurang bahaya keluarga kalian ini. Kamu bisa melompat masuk tanpa khawatir. Dan lagi, pertama kalinya kamu memasak, sebenarnya cukup enak. Memang pantas untuk Dewi Agung ini. Pertama kali memasak sudah berhasil begini. Jangan terlalu terharu ya, Gu kecil. Aku sangat terharu, dan juga sangat menyukainya. Terakhir kali diserang, memang sangat sakit. Sudah tahu rasanya sakit kan? Lihat saja. Lain kali kamu masih berani pamer kehebatan lagi, atau tidak? Jika bisa terulang kembali, aku akan tetap melakukannya. Kici, kamu lindungi keluargaku. Nanti, tugas melindungi keluargaku akan kuserahkan padaku. Aku juga bisa melindungimu. Dewi kecil. Tapi, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kamu? Apa yang sedang kamu pikirkan sekarang? Aku juga tahu. Kici, aku juga ingin bersamamu. Kamu benar-benar harus punya urusan penting. Bapak Gu, kami sudah menemukan orang itu. Dia adalah ayah dari Song Yanran, bernama Song Yan, dan juga pemimpin kelompok penipuan terbesar di Myanmar Utara. Kali ini saat bertemu si Pak Tua Ding itu, aku pasti akan menghancurkannya berkeping-keping. Apa kalian melihat ayah? Tidak. Si tua bangka ini kabur entah kemana. Tunggu saja dia kembali. Lihat bagaimana aku membereskannya. Bagaimana mungkin? Bu, dia belum pulang semalaman. Biasanya kalau pergi belanja, dia selalu memberitahu ibu. Coba lihat di ruang kerja ayah. Orang ini hanya ingin mengundangmu makan? Untuk mengucapkan terima kasih dengan baik? Kamu kan dermawan utama? Kakek tua itu ternyata pergi mencari wanita ini, padahal semua bilang dia penipu. Betapa berbahayanya pergi ke sana. Biasanya, memang tidak pernah berpikir jernih. Wajah ini, kenapa terlihat begitu akrab? Ini Song Yan. Ternyata dia tidak menaruh semua harapannya pada Song Yanran. Sebenarnya, ada apa ini? Song Yan adalah pemimpin kelompok penipuan terbesar di Myanmar Utara dan juga ayah dari Song Yanran. Mereka hanya mengincar harta kekayaan keluarga Gu kita. Tidak bisa, harus segera menyelamatkan ayah. Biasanya, dia cuma melihat hal-hal tidak penting seperti ini. Orang-orang ini sangat kejam. Kalau sampai jatuh ke tangan mereka,
Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada ayahmu? Rongrong kecil, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu membawa kakek tua itu kembali. Pangeran diculik? Yan-yanku yang cantik dan lembut. Aku adalah serigala dari utara. Serigala. Kakak top donatur, akhirnya kita bertemu. Kau? Siapa kau? Begitu cepat? Sudah melupakanku? Agar kau datang kemari, aku sudah berusaha keras. Yan-yanku yang cantik dan manis. Apa jangan-jangan benar-benar paman tua yang jorok? Aku tidak percaya. Kau, jangan kemari. Kau, jangan kemari. Tuanku, menurutmu aku harus memotong ginjalmu yang kiri atau yang kanan? Jangan kemari, istriku sangat hebat. Istri? Paman, Yanran, tolong aku. ayah, untungnya kau menyimpan satu kartu AS. Melawan aku? Mereka masih terlalu muda. Uang keluarga Gu, semuanya milikku. Hal yang kuperintahkan, bagaimana hasilnya? Sudah kusuruh Xiao Yi untuk menculik Wang Zi. Semuanya berjalan lancar. Gu Yanting, kau tidak akan bisa lolos dariku. Wang Ming, kau binatang. Bahkan anak kandungmu sendiri kau culik? Selama ini, apa salah kami kepadanya? Dia masih meminta uang tebusan 2 triliun rupiah? Brengsek, akan kuberi dia pelajaran. Jinyu kecil, jangan khawatir. Siapapun yang berani menyentuh adikku, akan kuhabisi dia. Kakak ipar, kakak, kalian pergi menyelamatkan ayah. Ayah bisa. Dalam bahaya setiap saat. Wang Zi hanya menginginkan uang. Aku dan kakak yang akan pergi. Benar. Wang Zi, bagaimanapun, dia adalah anak kandungnya. Wang Ming tidak akan benar-benar menyakitinya. Kalau begitu, kita bertindak terpisah. Bu, ibu tetap di rumah saja. Baik, hati-hati dalam segala hal. Suamiku, semua salahku yang menyeretmu. Sekarang, keluarga Gu mengincarmu, dan kita jadi begini. Setelah malam ini kita akan punya uang. Bos bilang, setelah uangnya cair, kita bagi 2, kita dapat 5. Tapi nyawa anak ini, bos juga menginginkannya. Kau? Aku sudah lama tidak suka padanya. Wang Zi. Wang Zi. Di kartu ini ada 1 miliar rupiah. Lepaskan dia. Kau masih berani datang ke sini? Kalian bawa suamiku. Kemana? Bukankah kau yang paling membencinya? Aku bantu menyingkirkan sampah ini. Bukankah bagus? Urusan internal keluarga Gu kami. Tidak perlu kau orang luar ikut campur. Orang luar? Apakah kau lupa? Dulu kau bilang hanya mengakui aku sebagai menantu. Dan Liontin Giok warisan juga diberikan kepadaku. Tapi mengapa sekarang kalian semua berpihak pada wanita jahat bernama Kiki itu? Aku juga benar-benar mencintai Aiwan. Jangan berani kau memaki Kiki. Kau licik dan munafik, kejam dan bengis. Kau bahkan tidak sebanding dengan 1 jarinya. Sekarang kau malah sangat melindunginya. Dulu saat aku menjebaknya, kalian semua juga tidak ada yang percaya padanya. Kau, itu perbuatanmu? Kau baru tahu sekarang. Apakah tidak sedikit terlambat? Aku hanya sedikit pura-pura menyedihkan. Kalian semua langsung percaya padaku. Song Yanran, aku akan membunuhmu. Kirim ke krematorium saja. Baik. Ada apa? Xiaorongrong ada masalah. Mungkinkah itu yang kau katakan sebelumnya? Tempat pembakaran mayat? Sialan Song Yanran. Gawat, mereka akan tiba dalam 10 menit. Gu Yanting, aku harus menyelamatkan Xiaorongrong dulu. Si kakek tua aku serahkan padamu. Hati-hati sekali. Jangan sampai terjadi apa-apa. Mama, aku takut. Anakku, cepat pergi. Tuan Muda Gu, kita bertemu lagi. Keluargamu ini tidak sekuat dirimu. Baru dipukul sebentar, sudah tidak tahan. Lepaskan mereka. Oh, itu tidak bisa. Aku sudah merencanakan ini. Dengan susah payah begitu lama. Semuanya demi saat ini. Aku akan memenuhi syaratmu.
memberikan keluargaku kepadamu. Aturan mainnya sudah berubah. Orang dan harta, aku ingin keduanya. Kak, pukul dia. Anakku, jika ayah bisa keluar, ayah akan menuruti semua perkataanmu mulai sekarang. Yanting? Kak. Anakku. Anakku. Paman. Anakku. Kak. Semua sudah berkumpul. Ayah, kenapa ayah memukul sekeras ini? Bagaimana kalau aku rusak? Ayuan, aku sangat merindukanmu. Tahukah kamu, sudah berapa lama aku menunggu saat ini? Pergi. Aku suka sekali sikapmu yang ini, yang dingin dan angkuh. Asal kamu mau memohon padaku, mengatakan kamu mencintaiku, aku bisa melepaskanmu. Mimpi saja, aku hanya mencintai Kiki. Kamu tahu, ini bukan jawaban yang kuinginkan. Ayuan, katakan kamu mencintaiku. Jangan harap. Katakan kamu mencintaiku. Paman. Anakku, jangan terlalu memaksakan diri. Keselamatan itu yang terpenting. Ayuan. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani, hadapi aku. Song Yanran, meskipun harus meninggal, aku hanya mencintai Kiki. Karena kamu terlanjur mencintai wanita rendahan itu, aku tidak akan membiarkan kalian bersama. Kamu hanya milikku, meskipun kamu tidak utuh. Song Yanran, apa yang ingin kamu lakukan? Karena kamu begitu buta dan tak berhati. Kalau begitu, kita mulai dengan sepasang mata ini. Jangan. Jangan. Berani sentuh pria saya. Kamu cari masalah. Kakak ipar. Cici. Aku tahu. Bibi, kamu akan datang menyelamatkan kami. Gadis kecil, aku tahu kamu punya sedikit kemampuan. Tapi dari semua orang ini, kamu hanya bisa menyelamatkan satu orang, atau kamu menghabisi dirimu sendiri, dan aku akan melepaskan mereka. Bagaimana? Kici, Kalau kamu lain kali sampai melukai diri sendiri seperti ini lagi, aku akan memberimu pelajaran. Kiki. Geser sedikit ke kiri, lalu sedikit ke kanan. Kok kamu ceroboh sekali? Dasar bocah nakal, berani-beraninya kamu memaki saya. Apa kamu tidak percaya kalau saya akan bilang ke bibi iparmu untuk memberimu pil pembungkam? Bibi ipar tidak akan mendengarkanmu. Saya akan pengiring bunga kecil untuknya dan paman. Memangnya kenapa? Saya ini pengiring pengantin mereka. Saya tidak peduli. Saya pelayan yang paling setia untuknya. Omong kosong, saya yang paling setia. Nanti akan saya ajak kamu coba luosifen. Baunya lebih busuk dari durian. Bu, bisakah ibu tidak mengajak Kiki makan makanan sampah ini? Dasar bocah nakal. Mata mana yang melihat kami makan? Kami. Hanya mencoba rasanya untukmu. Memangnya kenapa kalau kami makan sedikit? Bu, saya dan Kiki sedang berencana punya anak. Pelankan suaramu. Dasar bocah nakal. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sama sekali tidak manis. Dulu waktu kecil dia bilang, dia adalah si manis kecilnya mama. Bu. Ada apa? Si manis kecil. Ling Kiki. Akan kuberi kamu hadiah. Lain kali tidak boleh memanggilku begitu lagi. Kamu tahu, saya ini orang yang paling menepati janji. Ya kan? Si manis kecil? Ling Kici, kamu. Ada apa si manis kecil?
Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semua dapat angpau, semua dapat. Ini dia, hidangan terakhir, perkedel daging sapi. Ambil saja. Dan ini punyamu. Kamu pasti dapat. Tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa. Keluarga Gu kita telah melewati banyak hal. Sekaligus, telah bertambah satu orang penting, Kiki. Semoga, di masa depan kita, selalu merayakan hari ini setiap tahun. Nenek, tahun depan aku pasti akan membuat nenek menggendong 2 cicit kecil. Kiki, perkedel daging sapi ini, makanlah lebih banyak. Ini adalah masakan andalanku. Dulu, Xiao Rongrong paling suka ini. Ayo semua cepat duduk. Baik. Makan. Ayo, mari kita bersulang bersama. Selamat tahun baru. Bahagia. Selamat tahun baru. Gu Yanting, I love you. Kau sudah mengerti apa artinya itu? Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kici, terima kasih sudah datang ke sisiku.